Selamat malam Bapak Ibu yang luar biasa. Apa kabar semuanya? Selamat malam. Baik, Pak Selamat Adrian. malam, Pak Adrian. Malam. Iya, apa kabar semuanya? Pasti dalam kondisi sehat walafiat ya. Alhamdulillah, amin. Luar Sehat, biasa. Pak. Iya, baik. Selamat datang di program training Ciputra Entrepreneurs Club dan salam entrepreneurs. Kenalkan, saya Andrian dari tim Akademi Ciputra Entrepreneurs Club yang akan menemani Bapak Ibu dalam sesi pembelajaran malam ini. Dan malam ini kita akan membahas topik yang sangat menarik, yaitu spin selling, strategi bertanya yang menggerakkan keputusan. Tentunya melalui sesi ini kita akan belajar bagaimana cara bertanya yang tepat, bukan untuk menekan calon pelanggan, tapi untuk memahami mereka lebih dalam, membangun kepercayaan, dan akhirnya membuka jalan menuju closing yang elegan. Setuju semuanya, Bapak dan Ibu? Setuju. Yuk kita mulai saja sesi malam ini dengan semangat belajar, berbagi, dan bertumbuh bersama. Sebelum itu kita masuk ke materi, izinkan saya menyapa lebih dahulu para peserta yang sudah hadir malam ini. Selamat malam Bapak Ibu, bagaimana kabarnya? Ini sudah ada Bu Warniati, siapa lagi nih? Sudah ada Bu Partini, selamat malam Bu Partini, selamat malam juga untuk Bu Joplo. Selamat malam. Selamat malam, Pak Adrian. Selamat malam. Kemudian ada Bu Aini Upi yang sudah hadir, serta juga ada Bu Tumi, selamat malam. Pak Wahyu atau Bu Wahyu ini boleh diinformasikan ya nantinya, ini sepertinya ada penggalan huruf W-A-H-Y ya, ini sepertinya Bu Wahyu atau Pak Wahyu. Dan juga ada Pak Marsono, selamat malam Pak Marsono, bisa merespon jika Bapak mendengar suara saya. Gila Pak Marsono. Ya, selamat malam juga untuk Pak Gideon Nugroho, apa kabar Pak? Oh iya, baik Pak. Selamat malam juga untuk Pak Gideon ya, semoga hari ini menyenangkan, malam ini juga. Bu Meli ini juga sudah hadir, selamat malam. Malam Pak Adrian. Bagaimana Maaf kabarnya? telat. Sudah lama tak jumpa. Ya, Ada tentunya Pak, kabar tadi bahagia dianggap, ya Bu Pak. Meliana. Baiklah, terima kasih untuk Bu Meliana sudah hadir juga di kesempatan malam ini. Dan juga Bu Darti juga sudah hadir. Bagaimana keadaannya? Pasti semuanya sudah siap ya. Apa yang sudah disiapkan ini? Apa yang sudah disiapkan? Alat tulis? Lagi Nah, ini alat tulis? Pak, siapkan masakan Pak. Sepertinya selain alat Pasti tulis juga siap alat lah, memasak Pak. juga ada. Saya dengar ada para saat memasak tadi ya. Kita Pak. Oke, jadi asik banget ya malam ini belajar sambil juga aktivitas memasak bagi teman-teman yang ada di Hong Kong, karena mungkin malam ini sudah mempersiapkan makan malam istimewa untuk keluarga. Betul kah? Betul. Betul sekali ya. Oke, ini Bu Kasara sudah siap menyimak dan sudah menyiapkan pulpen. Nanti Yes. dicatat ya, Bu, apa aja yang halnya penting ya sekiranya nanti perlu bisa dicatat ya. Siap. Itu seperti yang kita sampaikan, materi malam ini tentang spin selling. Adakah sudah memahami tentang spin ini? Boleh dong pendapatnya? Pak Gideon mungkin sudah memahami Pak atau sudah pernah mendapatkan materi ini? Kalau dapat materinya belum Pak, tapi kalau spin tuh setahu saya diputar itu Pak. Oke, spin itu sesuatu hal yang bisa diputar ya. Oke, luar biasa sekali. Tapi Seni ini spin yang bertanya. berbeda. Ada yang memahami mungkin spion. Untuk bercermin ya, oke ya. Ada Motor spin, ingat itu motor spin motor juga, saya. merek sepeda motor. Iya. Saya Aduh, punya itu. ini warna ragam ya pendapatnya masing-masing. Oke, jadi spin yang kita bahas malam ini adalah sebuah teknik penjualan dengan bertanya, atau lebih tepatnya seni bertanya, ya. Jadi untuk memahami permasalahan dan apa yang dibutuhkan oleh calon member sehingga kita bisa memberikan solusi yang tepat. Atau kalau seandainya ini penjelasan sederhananya, spin selling adalah teknik penjualan yang terlebih dahulu kita bisa mengeksplorasi calon member dengan pertanyaan yang lebih terstruktur sehingga calon member atau calon prospek kita bisa menyadari sendiri permasalahannya beserta dampaknya jika tidak segera diberikan solusinya. Kira-kira bisa dipahami Bapak dan Ibu semua? Ting tong, saya lihat spion dulu.
Bisa Pak. Yes. Oke, Ya, ternyata paham, masih Mbak. ada yang diboncengkan saya ini ya. Oke, kalau merasa ada yang diboncengan saya ini, saya cek dulu nih, ada orang atau enggak. Aman ya ternyata ini ya. Oke, baik, ini ada suara feedback, mohon dibantu untuk Mak Marsono di mute lebih dahulu nih Pak. Saya boleh mute ya Pak. Oke, suaranya feedback ke dalam soalnya. Oke, terima kasih Pak Marsono. Oke, lanjut ya. Tadi kita sudah sedikit membahas tentang spin ini Pak Ibu. Nah, bicara tentang makna spin tadi Bapak dan Ibu, kira-kira spin itu ada kepanjangannya atau ini sebuah kependekan sebenarnya? Panjangan, Pak. Spin ini sebenarnya kependekan dari seluruh makna kata ya. Jadi S itu apa sebenarnya? Situasional. Situasional. Yes, pertanyaannya Problem. sudah dijawab ya dengan Bu Marniati tadi ya. Menjawab bahwa S itu adalah situational. Kemudian P huruf keduanya ini apa? Problem. Problem. Apakah sini semuanya punya problem? Ada. Ada. Orang hidup punya problem, Pak. Iya, semuanya punya Pasti, problem Pak. ya. Oke, Iya. setiap orang juga punya situasional ya. Kemudian I-nya itu maksudnya apa? Implication. 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 Iya, implication itu lebih maknanya apa? Ayo. Bukan komplikasi. Itu ya. Oke, kalau Bukan komplikasi. kata implication mungkin bisa tahu ya. Tapi kalau maknanya ini kita akan bahas ya, implication itu sebenarnya apa. Nah, yang terakhir ini N. N itu apa berarti? Need perlu. Need payoff ya. Oke, jadi ini gabungan ya dari makna masing-masing menjadi satu kata yaitu spion. Spion. Spin. Oke, baiklah ya. Jadi spin Perlu ya. spion. Ya, saya takut ketinggalan yang di belakang saya gitu ya. Karena tadi kan ditanya-tanya gitu kan diem aja ya. Jadi saya harus melihat spion ya. Oke, ternyata masih ada yang membonceng di belakang saya. Oke, baiklah. Jadi spin selling question ini adalah membahas tentang situational, problem, implication, dan need payoff. Oke. Bu Yeni suaranya bocor Bu, mohon dibantu di mute lebih dahulu Bu Yeni. Bu Yeni, terima kasih ya Bu Yeni. Oke, baiklah. Kita lanjut ya. Tadi sudah kita jelaskan ya makna perkataannya tadi dan step spin selling ini ada beberapa hal yang harus kita siapkan lebih dahulu Bapak dan Ibu. Jadi S-nya tadi adalah situation. Ini adalah satu fase di mana kita ini bisa mengumpulkan informasi dan data-data. Informasi siapa berarti? Datanya siapa berarti? Silakan dijawab. Prospek. Prospects, ya. Kemudian setelah kita memahami situation dengan mengumpulkan informasi dan data, langkah berikutnya adalah bagaimana kita bisa mengidentifikasi kesulitan dan permasalahan prospek melalui problem yang disampaikan beliau. Bisa dipahami? Halo, boleh Bisa, kita lanjut? Oke, baiklah. Setelah SP ya, situation, problem, selanjutnya makna dari implication ini adalah bagaimana setelah kita mendapatkan informasi, data, identifikasi, implication ini saatnya kita bisa menegaskan apa yang menjadi dampak dari kesulitan dan masalah itu. Ya, jadi kita sudah memiliki dua sumber, situation, problem. Lanjut ke implication adalah bagaimana kita bisa menegaskan apa dampak dari kesulitan dari masalah yang disampaikan nasabah. Selanjutnya, setelah kita bisa identifikasi situation, problem, implication, lanjut ke proses berikutnya adalah need payoff, yaitu proses kita memberikan solusi dan manfaat yang bisa diberikan kepada prospek. Begitu ya teman-teman ya, Bapak Ibu semua. Yes, Pak. Yes, ya. Nah, hal yang harus kita jalankan ketika kita melakukan step spin selling ini, ada beberapa hal yang harus kita pastikan ya. Hati-hati untuk melakukannya. Ya, jadi ada hal yang harus diperhatikan saat kita bertanya. Karena semua itu kan melalui proses pertanyaan-pertanyaannya. Nah, hal-hal yang kita harus hindari ya, atau hal yang harus kita siapkan
kita harus bertanya, jangan sampai calon member atau konsumen merasa dalam konteks survei atau sedang diinterogasi. Kalau seandainya Bapak Ibu menghadapi prospek yang pertanyaan-pertanyaan ini ternyata 1000 pertanyaan, banyak hal-hal yang disampaikan, pertanyaannya lebih spesifik atau pertanyaannya lebih privasi, kira-kira merasa diinterogasi nggak sih? Kalau sudah merasa diinterogasi, menurut Bapak Ibu ini sesuatu hal yang nyaman nggak bagi calon prospek kita? Tidak, Pak. Nah, itu dia ya. Jadi hal-hal itu harus kita siapkan. Yang Anda ditanyakan harus jelas ya. Jadi urutannya adalah melalui SPIN tadi ya. Melalui urutan yang kita kenal situation, problem, implication, dan need, payoff. Dan ini harusnya tertata dengan rapi ya. Jadi kita lihat situationnya dulu, problemnya, implicationnya, need, payoff-nya baru ya. Jadi jangan berloncat-loncat ya. Jadi artinya kita buka dari implication dulu, baru masuk ke situation, need, payoff, akhirnya apa? Tidak terstruktur. Ya, ini yang harus dihindari ya Bapak dan Ibu semuanya. Jadi yang ditanyakan harus jelas. Kemudian saat kita bertanya pun itu juga dalam konteks ya, jangan seperti kita mensurvei seseorang atau sedang menginterogasi seseorang. Nah, hal yang kita siapkan adalah buatlah pertanyaan yang bersambung, terstruktur, pertanyaan yang didasarkan pada jawaban yang disampaikan oleh prospek kita. Ya, jadi apa menyambung dari apa yang disampaikan oleh prospek kita yang kaitannya dengan pertanyaan-pertanyaan yang lebih lanjut lagi. Seperti itu ya, Bapak dan Ibu. Nah, kita akan mengupas satu persatu ya. Kita akan telaah situation ini ya. Kalau kita bisa lihat di sini Bapak dan Ibu, situation, question atau pertanyaan tentang situasi ini adalah sebuah tahap awal ya Bapak dan Ibu untuk membantu kita memahami situasi calon member kita atau calon prospek kita saat ini. Tujuannya adalah untuk mengumpulkan informasi dari calon member yang akan kita prospek. Informasi apa saja nanti kita bisa tanyakan ya. Kita bisa lakukan sedikit observasi lebih dahulu mengenai calon member ini, baik melalui orang lain, melalui kenalan kita, atau melalui referensi kita, atau sumber informasi melalui media sosial. Kita bisa akses itu ya, atas nama Bu Marlina Somalinggi. Kita pengen kenal sama beliau nih. Selamat malam Bu Marlina. Ya, selamat malam Pak. Dari Makassar. Dari Makassar. Boleh kita contohkan ya Bu, kalau saya ingin mengenal Bu Marlina lebih mendalam ya tentang beliau sebelum bertemu, saya bisa aja akses tentang media sosialnya Bu Marlina ini. Oh, ternyata Bu Marlina ini seorang guru. Oh, ternyata pengalamannya beliau ini luar biasa. Sehingga apa yang kita dapat dari sumber tersebut, kita bisa jadikan sebagai sumber pertanyaan supaya nyambung seperti itu. Begitu ya Bu Marlina kira-kira ya Bu? Iya Bu. Ya, jadi kenal lebih dahulu sebelum kita ketemu ya. Jadi ini menjadi sebuah referensi ya yang kita bisa buat ya, baik itu nanti kita lihat apakah ini perusahaan atau perseorangan yang nanti kita bisa gali informasi melalui internet, website dan lain-lain. Begitu ya. Nah, Bapak dan Ibu ya, bicara tentang situation question ya, ini banyak hal yang kita bisa explore ya untuk mengolah pertanyaan tentang situasi. Mungkin kalau kita bisa urutkan bisa 1000 mungkin ya. Tapi yang kita pastikan kan nggak semuanya 1000-1000-nya ini kita tanyakan kepada customer. Ambil sebuah poin-poinnya aja ya yang bisa mengibaratkan mensituasikan kondisi nasabah saat ini. Pertanyaan sederhana mungkin dari hal-hal kecil. Ini ada 5 hal yang kita bisa pelajari dari pertanyaan situation. Yang pertama, Bu Kasana boleh bacakan nomor 1. Siapa? Nomor 1 yaitu apa aktivitas Anda saat ini? Nah, ini kan pertanyaan yang menggambarkan situasi prospek kita kan ya. Ya, jadi maksudnya di sini adalah ketika kita bertanya ini untuk memahami situasi kondisi jali calon pelanggan kita atau calon mitra kita, apakah mereka sedang bekerja, apakah saat ini sedang menjalankan wirausaha, atau memiliki kegiatan tertentu. Ini menjadi catatan kita ya.
Tujuannya apa? Agar kita ya pada saat ketemu prospek tahu latar belakang beliau dan bisa menyesuaikan pendekatan komunikasinya serta contoh produk yang nantinya bisa kita tawarkan yang relevan dengan situasi prospek kita. Kira-kira nyambung ya nantinya? Yes, nyambung, Mbak. Oke. Yang kedua minta dibacakan lagi Bu Kasana. Ini Bu Kasana menjadi yang bisa membantu saya ini ya dalam menyampaikan program situation question atau mungkin training ini. Boleh Bu Kasana, yang nomor 2 bisa disebutkan nggak Bu? Ya, yang kedua yaitu sudah berapa lama Anda menjalankan usaha ini? Oh, oke. Pertanyaan yang bagus ya Bu Kasana. Kira-kira kalau seandainya kita mengajukan pertanyaan ini, apa yang dimaksud dengan ini ya? Jadi maksud dari pertanyaan ini bisa membantu kita mengetahui tahap perkembangan usaha calon prospek kita. Apakah usahanya masih baru? Apakah usaha sudah berkembang? Atau kita bisa kategorikan bahwa usahanya sudah mapan. Jadi dengan penilaian itu, kita bisa melihat sejauh mana impact dari penawaran kita nanti terkait dengan situasinya nasabah saat ini dari latar belakang pengalaman usaha yang baru, yang sudah menengah, atau yang sudah lama. Ya, tentunya akan menjadi rekomendasi kita selanjutnya. Yang ketiga apa, Bu? Pertanyaan yang ketiga, sudah berapa lama Anda bekerja sebagai karyawan? Itu kalau karyawan ya. Oke. Jadi maksud dengan pertanyaan ini kita bisa menggali stabilitas dan pengalaman kerja prospek kita. Tentu ini bisa membantu memahami kemampuan finansialnya prospek kita, bagaimana tingkat kedewasaan beliau dalam perencanaan keuangan, serta kita bisa menilai potensi mereka ketika menjadi nasabah di Putra Entrepreneurs Club yang nanti kita tawarkan dengan berbagai macam produk yang sesuai dengan kebutuhannya. Apakah ini bisa membutuhkan mengatasi solusi jangka panjangnya prospek, ya, apakah kebutuhannya proteksi, apakah kebutuhannya untuk investasi atau untuk pendidikan anak. Ya, jadi dengan kita mengajukan pertanyaan poin 3 tadi, sudah berapa lama Anda bekerja sebagai karyawan atau sebagai wirausaha, tentunya kita punya sesuatu gambaran terkait dengan situasinya nasabah dari berapa lamanya mereka memiliki usaha tersebut. Poin yang keempat apa Bu Kasana? Poin yang keempat yaitu usaha Anda bergerak di bidang apa? Oke, jadi ini menyambung dari pertanyaan sebelumnya ya. Jadi kalau seandainya kita bisa identifikasi mereka ini sebagai wirausaha, kita tanyakan lebih lanjut ya, yang korelasinya hampir sama dengan pertanyaan sebelumnya. Usaha ini dikerucutkan lagi di bidang apa? Kalau seandainya kita sudah bermaksud untuk bisa mencari lebih lanjut lagi, itu maksudnya adalah untuk mengenal lebih detail lagi ya, jenis industrinya ataupun sektor usahanya calon pelanggan. Dengan mengetahui bidangnya, kita bisa menyesuaikan pembicaraannya nanti, ya, atau bisa memberikan contoh-contoh yang relevan yang bisa menunjukkan bahwa kita memahami dunianya mereka, sehingga lebih mudah membangun rapor dan kepercayaan. Begitu ya kira-kira Bapak dan Ibu. Halo. Yes, Mbak. Yes. Ternyata saya masih sendiri. Oke, baiklah. Yang kelima kira-kira bagaimana ini? Yang kelima yaitu dampak apa yang Anda rasakan dengan kondisi pandemi saat ini? Oke. Berarti ini situasi yang dialami oleh nasabah berkaitan dengan berapa lama usahanya mereka, kemudian sektor usahanya apa, apakah ini berdampak ya terkait dengan situasi saat ini ya yang dirasakan dalam kondisi pandemi. Ini kalau seandainya eranya pandemi waktu lalu. Tapi kan pandemi belum selesai juga ya. Belum juga situasi perekonomian yang saat ini masih up and down ya. Banyak masalah-masalah, banyak usaha-usaha yang gulung tikar karena apa? Situasi ekonomi global. Ada yang mengalami? Ada, Pak. Banyak yang gulung tikar, Pak. Tikarnya siapa yang digulung? Oke, baiklah ya.
Jadi itu tadi ya. Jadi singkatnya dalam situasi situation question atau pertanyaan situasi ini yang kita bisa resume, ini semua pertanyaan di atas digunakan pada tahap situasi ya yang kita masukkan dalam metode spin selling untuk mengumpulkan informasi dasar, membangun hubungan dan memahami konteks calon pelanggan sebelum masuk ke tahap selanjutnya. Tahap selanjutnya berarti apa? Tadi S itu situation, P-nya apa? Ayo, catatan dibuka. Problem. Yes, sebelum kita masuk ke tahap problem question. Situation question kira-kira sudah dipahami Bapak dan Ibu? Sudah ya? Paham, Mbak. Ya, Paham. Oke, baik. Kita berlanjut ya Bapak dan Ibu. Nah, penjelasan berikutnya ini adalah tentang problem. Ya, metode spin yang dikategorikan menjadi problem. Ya, ini problem question adalah satu pertanyaan atau pertanyaan-pertanyaan setelah kita mengumpulkan cukup informasi dari step pertama tadi, situation. Saatnya kita ke bagian cukup kritikal di sini, yaitu menemukan permasalahan yang sedang dihadapi oleh calon member kita. Tentunya pada tahap ini kita berusaha menemukan juga hal apa saja yang sebenarnya dibutuhkan, bahkan sangat dibutuhkan. Dan permasalahan apa yang paling menjadi perhatian atau menjadi pain points-nya dari prospek kita. Kira-kira sudah bisa dipahami ya tentang problem question ini, pertanyaan berjurus kepada arah problemnya apa nasabah kita. Nah, kalau kita bisa mencari pertanyaan-pertanyaan ya, ini kita bisa klasifikasikan menjadi 7 pertanyaan ya yang mengarah kepada problem question. Adakah selain Bu Kasana yang mau menyampaikan poin 1 sampai poin 7 ini, hanya menyebutkan saja, boleh saya dibantu? Kasihan Bu Kasana nanti ya. Oke, baiklah. Ayo, Bu Neneng. Yang sudah mau tampil. Oke, Bu Neneng, silakan Bu dibacakan untuk poin pertama dari problem question ini. Oke. Berapa banyak modal yang Anda butuhkan untuk memulai suatu usaha? Oke. Kenapa ini Bu Neneng tanyakan? Berapa banyak modal yang Anda butuhkan untuk? Kata Bu Neneng, saya suruh dibaca kok. Oke, ya. Pertanyaan pertama sebenarnya mengacu kepada pertanyaan sebelumnya di spin selling tadi ya Bapak Ibu, di spin question tadi yang mengarah kepada usaha kan ya, karena nasabah kita, prospek kita ini menjalankan usaha. Nah, pertanyaan lanjutan adalah tentang problemnya apa yang dirasakan oleh nasabah kita atau calon prospek kita mengenai modal ya. Berapa banyak sih modal yang dibutuhkan untuk memulai usaha? Nah, itu dia kan ya. Jadi maksudnya di sini adalah untuk menggali hambatan finansial yang terjadi yang dihadapi oleh pelanggan melalui usahanya. Ya, tentunya ini pertanyaan yang membantu kita ini ya, memahami kendala utama, problemnya apa, yang bisa dihubungkan dengan solusi yang kita punya. Nah, misalnya program pelindungan Ciputra Target Dana ya, yang melindungi pendampingan finansial, atau perencanaan investasi yang berkaitan dengan fungsi beasiswa Ciputra ya, atau mungkin fungsi yang gunanya untuk bisa membuat buah hati kita bisa menyelesaikan pendidikannya dengan baik ya. Berarti kita punya program ABC contoh, atau solusi yang terkait dengan kondisi urgensi, contohnya citra diri, mengalami risiko kecelakaan, ini kekhawatirannya yang terjadi mungkin ya, belum difasilitasi di BPJS, belum difasilitasi dengan asuransi, takut kehilangan sesuatu untuk masa depan, maka arahan produk yang tepat apa? Karena Bapak Ibu sudah mengetahui kan produk-produk dari asuransi beasiswa Ciputra, apakah itu Ciputra Target Dana atau citra diri, ataupun produk-produk yang melekat dari komunitas Ciputra Entrepreneurs Club yang diterbitkan Ciputra Lab. Ya, kira-kira seperti itu ya Ibu Neneng ya. Oke, Bu Neneng tadi sudah di tahap ke-1 ya. Oke, yang kedua pertanyaannya silakan dibacakan lagi Bu untuk menggali problem question dari prospek kita. Oke, baik. Hal apa yang paling sulit pada saat Anda ingin mengembangkan usaha Anda? Oke, jadi ini kita bisa tarik ya, apa pendapat atau pernyataan dari prospek kita terkait dengan mengembangkan usahanya, apakah ada kesulitan.
atau ada hal yang paling sulit ketika dirasakan ketika saat ini menjalankan usahanya. Jadi maksudnya di sini adalah mengetahui tantangannya, ya, tantangan nyata yang terjadi yang dihadapi oleh calon pelanggan kita dalam proses pengembangan bisnisnya, seperti permodalannya, sumber daya manusianya, pemasarannya, atau risiko usahanya. Dengan mengenali kesulitan tersebut, maka kita dapat menawarkan solusi yang relevan dan terasa lebih personal. Seperti itu ya. Jadi pahami Bapak dan Ibu? Paham. Enggak. Ya, oke, baiklah. Bu Neneng masih punya pertanyaan yang ketiga. Masa pensiun seperti apa yang Anda inginkan? Oke, pertanyaan sederhana tapi ini masuk kepada problem question. Masa pensiun. Ada di sini yang mau pensiun? Mau Ada. pensiun. Mau. Mau lah, Pak. Ya, sesuatu yang diharapkan untuk masa depan untuk bisa menyelesaikan masa pensiun, menikmati kerja keras kita bersama anggota keluarga tercintakan. Nah, maksud dari pertanyaan ketiga ini apa sih sebenarnya? Oke, saya bantu ya. Maksud dari pertanyaan ketiga ini untuk bisa membantu ya kepada prospek kita atau calon prospek kita menyadari sebuah kebutuhan jangka panjang, bukan jangka pendek saja, tapi untuk mengetahui kebutuhan jangka panjang mereka, ya khususnya dalam hal keamanan finansial pada saat nanti di masa pensiun. Jadi pertanyaan ini bisa mengarahkan pembicaraan pada pentingnya perencanaan keuangan sejak dini. Adakah yang di sini sudah mengerti atau mungkin sudah mengedepankan ya untuk bisa perencanaan dengan mengawalinya sejak dini? Banyak sekali yang di Hong Kong ini saya lihat ya, usia masih muda, 20 tahunan, 19 tahun sudah bekerja sana, tapi sudah memiliki program salah satu dari Ibu Entrepreneur tentunya. Ini adalah agar kedepannya sudah persiapan dini dilakukan dari sekarang. Masih usia muda tapi sudah punya kesempatan untuk nanti menikmati masa tuanya. Oke, itu tadi sudah ada poin ketiga yang disampaikan Bu Neneng. Poin keempatnya apa Ibu Neneng pertanyaannya ini? Sudahkah Anda memiliki perencanaan untuk masa depan Anda? Nah, pernah nggak Bu Neneng menanyakan hal itu kepada calon prospeknya? Pernah, sering. Sering ya. Tentunya Bu Neneng ini memiliki maksud ya. Ini supaya kita mengetahui sejak mana calon pelanggan memiliki kesadaran dan persiapan finansialnya. Jika belum ada perencanaan, ini menjadi celah sebenarnya untuk menunjukkan nilai pentingnya produk atau layanan yang kita miliki agar membantu mencapai tujuan hidup mereka. Manusia kan hidup, punya jangka panjang, punya mimpi. Nah ini dia ya, ini adalah sebuah jalan buat kita untuk ya memastikan bahwa perencanaan untuk masa depan itu begitu pentingnya. Oke, yang kelima kira-kira apa pertanyaannya Bu Neneng untuk prospek? Bu Neneng suaranya di mute, hilang suaranya. Oh, sorry. Apa yang Anda khawatirkan dengan pekerjaan Anda saat ini? Kalau Bu Neneng sendiri, apa yang dikhawatirkan? Nah, kalau seandainya mau mengajukan pertanyaan harus diri sendiri, ini kita bisa memastikan dirinya. Oke, apa yang dikhawatirkan Bu Neneng? Kalau seandainya posisi Bu Neneng ini sebagai calon prospek. Yang saya khawatirkan tentunya itu ini sebetulnya yang saya khawatirkan di masa pensiun ya Pak ya, atau iya, ya apapun yang bisa Bapak yang bisa Bu Neneng sampaikan saja. Oke. Tentunya itu untuk pribadi saya, yang saya khawatirkan adalah di saat masa pensiun saya sangat takut jika saya nggak punya dana cadangan, alias saya nggak punya tabungan gitu. Karena memang untuk selama ini itu biasanya kita menabung, dan jika ada keperluan itu suka kita ambil sampai habis. Kadang-kadang kita nggak mikirkan bahwa
untuk kedepannya itu saya butuh untuk di masa setelah saya pensiun itu saya juga butuh untuk diri saya sendiri gitu. Jadi istilahnya saya tuh sangat takut saya tidak bisa mempersiapkan untuk masa pensiun saya sendiri. Iya. Itu yang saya khawatir. Kekhawatiran Bu Neneng dalam waktu jangka panjang dalam situasi ketika masuk usia pensiun. Tapi apakah ada kekhawatiran lain? Kalau tiba-tiba dalam situasi kondisi tertentu nggak bisa kembali ke Indonesia, Apa yang Anda khawatirkan dengan pekerjaan tiba-tiba di PHK Pak atau di terminal Pak? Kalau tidak ada persiapan Pak, bingung, pusing, 7 keliling Pak. kalau seandainya ada pemutusan ya kerja, kontraknya berakhir, atau mungkin lebih ekstrim dari itu, belum menyelesaikan kontrak ternyata sudah ada uang pertanggung yang harus dibayarkan. Nah, itu dia. Iya, kan tetap apa kerja Iya, tetap gaji, Mbak. betul. Ini kekhawatiran Iya, juga nggak? Kekhawatiran nggak pertanyaan Sangat. ini? Khawatirkan betul Pak Ambil. Nah, ini dia ya. Pernah Masih dialami diinginkan. juga. Saya sudah pernah ngalami. Pak. Nah, itu dia ya. Sebenarnya kita bisa menggali lebih Apalagi jauh banyak tentang cicilan problem Pak. Ya Bu. Apalagi banyak beberapa cicilan Pak. Wah, ya, ini personal ya cicilannya. Tambah pusing. Oke, kita lanjut lagi ke poin yang ke-6. Pertanyaannya silakan disampaikan Bu Neneng. Apa yang Anda inginkan dalam waktu jangka dekat ini? Nah, ini ya. Jadi kalau ada pertanyaan seperti ini lebih ke arah apa ya? Berarti ada satu target yang kita ingin gali dari calon prospek kita kan ya. Apa keinginannya? Jadi maksud dari pertanyaan yang ke-6 tadi yang disampaikan oleh Bu Neneng, ini kita bisa memahami apa sih sebenarnya yang menjadi prioritas dan tujuan jangka pendek dari prospek kita. Ya. Jadi jawaban mereka ini menjadi pintu masuk kita untuk menawarkan solusi yang sesuai kebutuhan saat ini. Bukan hanya jangka panjang aja yang kita pikirkan. Nah, berarti banyak hal yang kita bisa sampaikan ya terkait dengan hal ini. Tentang potensi income, ya dalam waktu sekian lama saja sudah bisa menghasilkan income gitu ya. Jadi ada beberapa prioritas yang disampaikan kepada prospek kita, apakah mereka kebutuhannya tentang kebutuhan finansial, apakah perlindungan atau investasi ataupun yang lain ya, mana yang lebih cocok. Jadi dengan menggali pertanyaan ke-6 ini menjadi pintu masuk kita untuk lebih dalam lagi. Begitu ya. Yang ke-7 kira-kira apa pertanyaan Bu Neneng? Pendidikan seperti apa yang Anda harapkan untuk putra-putri Anda? Kenapa ini ditanyakan? Penting karena terutama untuk yang muda-muda itu kan biasanya mereka masih sangat membutuhkan untuk biaya pendidikan anak-anak mereka gitu. Kalau kalau mungkin yang masih berusia SD, SMP itu masih nggak terlalu berat ya. Tapi kalau udah untuk persiapan masuk perguruan tinggi itu yang memang kita membutuhkan biaya yang luar biasa, dan anak-anak itu kan kita nggak mau anak-anak kita itu seperti kita yang ya pendidikannya kurang gitu. Mungkin anak-anak kita pengennya mendapatkan pendidikan yang jauh lebih baik dari kita. Ya, ini pasti impian setiap orang ya. Nah, dari poin yang ke-7 sebenarnya dari pertanyaan Bu Neneng tadi kepada calon prospeknya, ini kita bisa menggali lebih lanjut tentang harapan, tentang impian orang tua terutama ya, yang terhadap masa depan anak-anaknya. Pertanyaan ini membuka peluang kita untuk membahas solusi keuangan atau membahas tentang asuransi pendidikan yang mendukung impian tersebut ya. Jadi kesimpulan dari problem question yang kita sampaikan, bahkan tadi ada 7 pertanyaan yang kita sudah sampaikan, ini seluruh pertanyaan yang termasuk dalam problem question dari spin sharing tersebut ya. Jadi tujuannya adalah untuk membantu calon pelanggan menyadari adanya masalah, adanya kebutuhan, adanya keinginan yang belum terpenuhi. Sehingga mereka lebih terbuka terhadap solusi yang kita tawarkan yang akan kita sampaikan ya di tahap berikutnya, yaitu tahapan
I tadi apa? Di tahapan Implication. yes ya, kita sebelum masuk ke implication question. Seperti itu ya kira-kira dari problem question ini ya, apa yang kita akan tanyakan, maksud dari pertanyaan kita dan dampak dari pertanyaan kita. Oke, kita berlanjut ya ke I, implication. Jadi implication ini Bapak dan Ibu ya, implication question ini setelah mendapatkan informasi terkait dengan pain points dari calon pelanggan atau calon member kita, maka kita harus dapat meyakinkan bahwa permasalahan tersebut menjadi penting untuk segera diselesaikan. Di tahap ini, kita dapat menggunakan strategi untuk lebih, kata kutip ya, menakuti calon member. Ibaratnya kompor-kompori. Ya, untuk bisa mempengaruhi ya dari rasa takut yang dikhawatirkan oleh calon member kita. Ini yang dimaksud dengan implication question. Nah, pertanyaan ini gimana ya kalau seandainya sudah mengacu kepada pertanyaan implication ini? Kita ambil contohnya aja, karena sebenarnya banyak banget ya, bisa ratusan pertanyaan tentang implication question, tapi kita coba aja ya rangkum kepada 5 pertanyaan. Dari Bu Neneng, buka sana, ada lagi nggak yang mau partisipasi? Ting tong. Aduh, ini kemana ini? Ayo bangun. Bangun, bangun, sahur. Pak Gideon, apakah sudah nyaman tidurnya, Pak? Oh, iya. Saya nggak tidur kan? Belum tidur Ayo, Pak. ternyata. Suaranya menghilang, Coba. Pak. Ya, oke, baik Pak Gideon. Boleh bantu saya, Pak Gideon? Ini implication question, ini kita kerucutkan menjadi 5 pertanyaan saja. Baik, pertanyaan 1 mungkin bisa dibacakan, Pak. Oke, bagaimana kalau modal Anda terkumpul dalam jangka waktu yang lama? Ih, pertanyaannya sangat detail banget ya, Pak. Sudah ngomongin modal ya. Karena ini perihal terkait dengan implication dari pertanyaan-pertanyaan sebelumnya ya. Oke, jadi Pak Gideon tadi menanyakan bagaimana kalau modal Anda terkumpul dalam jangka waktu yang lama. Nah, ini kan berarti ada sesuatu hal yang minus kan ya. Kok saya punya usaha ngumpulin modal kok bisa sampai jauh lama ya waktunya gitu kan ya. Oke, jadi maksud pertanyaan ini adalah untuk membantu calon prospek kita menyadari dampak negatif dari keterlambatan memiliki modal. Nah, ini dia ya. Jadi pertanyaan ini menimbulkan kesadaran bahwa tanpa solusi atau perencanaan yang tepat, tujuan bisnis bisa saja tertunda, bahkan berisiko tidak pernah tercapai. Takut nggak? Takut. Iya dong, ini kan pertanyaan mengarah kepada menakut-nakutin kan, risiko-risiko yang mungkin saja Iya. terjadi sehingga Kan nasabah nggak jalan, merasa, Pak. ah benar ya Pak Gideon ngomongnya begitu ya. Aku udah ngerasain begitu ya. Nyari modal aja susah banget ya. Oke, baiklah. Jadi itu pertanyaan dari Pak Gideon ya. Dan tadi ya kita sudah bisa memastikan ya, maksud dari pertanyaan tersebut adalah membantu calon prospek untuk menyadari dampak negatifnya. Nah, pertanyaan kedua, boleh ya kita bisa sampaikan lagi Pak Gideon? Oke, sudah adakah planning untuk mengembangkan usaha Anda dengan kondisi saat ini? Boro-boro deh Pak. Ya, ini implication lebih ke arah interogasi ya Pak ya? Iya, sebenarnya Iya, bukan betul. investigasi, bukan interogasi, tapi pertanyaan sebenarnya sederhana, tapi ini merasa jelek gitu loh Pak di badan, di hati gitu kan ya. Ya, jadi kalau seandainya orang sudah merasa bahwasannya usahanya nggak bisa jalan-jalan, kemudian ada pertanyaan seperti ini, ya takutlah saya Pak di sini. Sudahkah ada planning untuk mengembangkan usaha Anda dengan kondisi saat ini? Aduh, kondisi saat ini aja sulit, bagaimana kita bisa ngomongin planning? Oke, jadi maksud di pertanyaan ini adalah bagaimana kita bisa ya menggali apakah prospek kita sudah memikirkan strategi menghadapi tantangan ekonomi dan situasi global pasar saat ini.
Jika belum ada, nah ini sebenarnya ya, jika belum ada, ini menjadi peluang bagi kita ya untuk menunjukkan pentingnya perencanaan dan solusi finansial yang lebih adaptif lagi. Jadi kasih aja Pak Gideon ya solusi-solusinya terkait dengan apa yang kita punya tentang program-program kita. Mana yang relevan? Ini yang Bapak Ibu sampaikan nanti. Oke, berlanjut ke nomor 3 Pak Gideon. Oke, apakah income yang Anda dapatkan saat ini sudah mencukupi untuk kebutuhan Anda saat ini? Tadi aja ngomongnya boro-boro gitu ya. Jadi pertanyaannya itu berarti ini kan nantinya sudah menjadi hal yang detail sekali ya. Apakah income yang Anda dapatkan saat ini sudah mencukupi? Pasti jawabannya adalah belum. Kalau belum, berarti solusinya apa Pak Gideon? Ya, mungkin lebih mencari side income ya Pak ya? Yes, setuju sekali. Jadi side income itu bukan untuk orang-orang aja yang sudah punya duit, ya. Justru inilah side income ini justru disasar kepada orang-orang yang menjadi kekurangan income. Jadi supaya lebih semangat, lebih menggebu, ya, untuk bisa menjadikan sisi solusi dari program yang kita miliki ini ya. Jadi pertanyaan ketiga dari Pak Gideon tadi arahannya seperti itu. Yang keempat lanjut Pak Gideon. Oke, nomor 4, hal apa yang paling Anda khawatirkan dengan kondisi pandemi yang tidak kunjung usai hingga saat ini? Ya, jadi gambarannya tentang pandemi atau mungkin situasi global ekonomi yang nggak selesai-selesai saat ini. Ya, jadi maksud tujuan dari pertanyaan Pak Gideon tadi, ini untuk membantu calon pelanggan kita untuk bisa mengungkapkan rasa takutnya atau ketidakpastian dirasakan terhadap masa depan, misalnya kehilangan penghasilan atau situasi kesehatan yang dimana ini yang beliau belum punya ya, atau mungkin bisa saja dari peluang usaha yang kita tawarkan. Seperti itu ya. Jadi pertanyaan ini bisa memperkuat urgensi bahwa perencanaan keuangan dan proteksi diri sangat dibutuhkan bagi siapapun. Nah, poin yang keempat ini, implication question ini bisa membuat orang akan lebih tergerak untuk bagaimana keluar dari permasalahannya ini. Yang terakhir, yang kelima, Pak Gideon, minta tolong dibantu Pak. Kondisi apa yang paling Anda takuti kalau kondisi pandemi ini terus berlanjut? Ya, kalau Pak Gideon sendiri, kalau sebagai prospek, apa yang ditakuti Pak? Kalau dalam prospek sendiri sih Pak, kalau ketakutan saya ya jujur kadang-kadang saya kurang pede Pak. Iya, oke. Iya. Tapi kalau misalkan dalam kondisi pandemi ini ya mungkin kayak misalkan harga barang tuh loh Pak, kadang-kadang ya bisa naik itu sih Pak. Jadi nggak sesuai gitu sama ini. Iya, situasi yang selalu berubah-ubah ya, tidak bisa diprediksi situasi kondisinya ini yang bisa menjadi kekhawatiran kita ya Pak. Ekonominya semakin melorot ya setelah pandemi, kok nggak ada perubahan-perubahan yang dirasakan saat ini ya, bahkan harga pangan dasar pun juga sudah mulai meningkat, penghasilan side income didapat, banyak pengurangan di mana-mana, PHK di mana-mana, banyak pesaing usaha yang semakin banyak. Jadi ini situasi-situasi yang mungkin saja yang akan dialami ya. Jadi masuk pertanyaan yang kelima sebenarnya ini adalah bagaimana kita bisa memperdalam kesadaran dalam prospek kita akan konsekuensi serius dari situasi yang tidak pasti yang kita rasakan saat ini. Dengan begitu, calon pelanggan akan lebih terbuka lagi terhadap solusi yang memberikan rasa amannya dia, kepastian jangka panjang dia rasakan ya. Jadi, implication question ini yang kita pelajari, inilah tahap yang memiliki tujuan untuk meningkatkan sisi kesadaran akan dampak dari masalah yang belum diselesaikan. Dengan kata lain, pertanyaan-pertanyaan ini membantu calon pelanggan bisa merasakan urgensi untuk berubah, sehingga mereka lebih siap menerima solusi yang akan kita tawarkan pada tahap berikutnya, yaitu di need payoff question. Oke, ini adalah implication question, adalah tahapan yang ke berapa? Yang ketiga ya, Bapak Ibu. Yang terakhir kita akan membahas tentang need payoff. Kan spin tadi ya. Oke, ini tahapan N-nya yaitu need payoff. Bisa dibacakan Bu Neneng, need payoff ini apa?
Baik, Pak. Bentar. Need payoff question. Pada tahap ini kita tidak lagi berbicara pada permasalahan, tetapi fokus pada kesadaran akan pentingnya solusi, menggali kebutuhan konsumen dengan jelas, dan membuat konsumen menceritakan manfaat atau benefit yang bisa didapat dari sebuah solusi. Pada titik ini, kita masuk dan menawarkan solusi yang bisa diberikan. Yes, secara gak langsung mungkin pengalamannya Bu Nineng juga ya di tahapan need payoff ini. Baik, kalau tadi sudah ada pertanyaan-pertanyaan berdasarkan klasifikasi, ini ada klasifikasi terakhir kita pelajari yaitu need payoff question. Banyak yang kita bisa ekspor dari need payoff question ini, tapi kita bisa segmentasikan kepada 5 hal besar ini ya. Oke, ada lain selain Bu Nenek, Bu Kasang atau Pak Gideon? Mungkin Bu Joko bisa bantu. Ya Pak. Yes, Bu. Ya. Mohon dibacakan ini pertanyaan need payoff question ini. Ada 5. Yang satu boleh dibaca. Bagaimana kalau Anda bisa mendapatkan banyak relasi dari ikut dalam sebuah komunitas wirausaha yang positif? Oke, jadi pertanyaan yang kita sampaikan kepada prospek kita, bagaimana jika kalau ada komunitas banyak relasi yang ikut ya memberikan nilai usaha yang positif? Kalau Bu Joko sendiri, apa yang dirasakan ya Bu ketika ada pertanyaan? Bagus, luar biasa ini, bagus. Gitu, kalau Bu Pak. Joko belum menjadi member, nah ini pertanyaannya. Iya, seperti itu. Oh bagus ya, itu paling Pak. Iya, baik. Jadi pertanyaan Bu Joko tadi yang nomor pertama ini bagaimana kalau Anda bisa mendapatkan banyak relasi dalam ikut program komunitas wirausaha yang positif? Tujuan pertanyaan ini sebenarnya adalah untuk membantu calon pelanggan kita melihat dari nilai atau manfaat dari solusi yang ditawarkan. Dalam hal ini, bergabung dengan komunitas seperti komunitas CEC ini dapat menciptakan memperluas jaringan dan peluang bisnis. Jadi tujuannya pertanyaan ini agar calon pelanggan menyadari bahwa solusi ini bisa langsung memberikan dampak positif bagi pertumbuhan usahanya. Karena di program-program yang kita jalankan ini kan banyak sekali kan ya yang berkaitan dengan wirausaha. Contohnya promosi usaha Morning Boss, apalagi Bapak Ibu TikTok Live, ya katalog usaha juga ada. Bahkan kita juga sering kali menghadirkan narasumber-narasumber yang memiliki kompetensi tentang wirausaha. Nah, ini tentunya menjadi sebuah nilai ya yang bisa ditonjolkan ketika Bapak Ibu menceritakan tentang relasi yang bisa membantu lebih besar lagi membangun usaha. Oke, kira-kira seperti itu ya Bapak dan Ibu. Bu Joplo, lanjut ke poinnya kedua Bu Joplo. Pertanyaan. Itu ke Bu Lucy, Pak. Yes. Dititipkan ke Bu Lucy aja, Bu Lucy ya. Bu Lucy ya. Bu Lucy ya, Pak Talong, silakan Bu, bantu aku Bu. Oke, baiklah. Bu Lucy ya. Terima kasih Bu. Bu Lucia masih bersama kami. Oke, sepertinya Bu Lucia belum bisa berinteraksi, berkomunikasi. Jadi yang nomor 2 ini saya sampaikan aja ya. Pertanyaan tentang need payoff question. Ya, tadi sudah menyambung dari pertanyaan Bu Joko yang pertama tadi. Lanjut ke pertanyaan kedua, seberapa penting kolaborasi di tengah kondisi saat ini? Nah, yes. Sangat penting banget. Sangat penting ya. Tadi Pak Muhammad Romli sepertinya ada yang mau berpendapat atau gimana? Jadi seberapa penting ya kolaborasi tengah kondisi seperti ini? Jadi ini bukan sekedar pertanyaan ya, tapi ada pertanyaan maknanya sangat luas ya. Jadi pertanyaan seberapa penting kolaborasi dengan kondisi saat ini? Maksudnya ini adalah bagaimana kita bisa mendorong calon pelanggan untuk mengakui sendiri pentingnya kerjasama itu.
dan dukungan jaringan bisnis di masa yang penuh tantangan ini. Jadi dukungan jaringan bisnis di masa yang penuh tantangan ini penting sekali untuk semua ya yang saat ini berkeinginan untuk bisa mengembangkan usahanya. Dengan begitu mereka akan lebih terbuka lagi ya terhadap ide, ya kemudian lebih terbuka kembali kepada jejaring ya, atau mungkin bisa terbuka atas kebutuhan belajar bersama. Tentunya dalam komunitas atau program pengembangan lainnya yang disediakan oleh Ciputra Entrepreneurs Club. Jadi itu maksud tujuan dari pertanyaan kedua. Nah, yang ketiga, kita bisa menggali pertanyaan yang kita sampaikan kepada prospek kita tentang promosi usaha. Ya, promosi usaha seperti apa yang Anda harapkan agar dapat membantu mengenalkan serta mengembangkan usaha Anda. Nah, ini pertanyaan yang sebenarnya mudah, sederhana, tapi kita harus tahu makna dari pertanyaan ini. Jadi makna dari pertanyaan ini ya Bapak dan Ibu, ini untuk bisa menggali harapannya, bisa menggali kebutuhan spesifiknya dari calon prospek kita dalam memperluas pasarnya. Jadi pertanyaan ini membantu kita untuk bisa menawarkan solusi yang sesuai dengan ekspektasinya calon prospek kita. Misalnya program promosi apa yang disediakan, pelatihan digital apa saja yang diperlukan, apakah digital marketing, apakah ada dukungan bisnis lain yang bisa diberikan oleh komunitas yang ditawarkan. Jadi ini ada pertanyaan-pertanyaan bisa mengekspor dari need pay question ini ya. Kemudian kita masuk kepada pertanyaan yang keempat yang kita bisa gali lebih lanjut ya. Karena pertanyaan itu banyak banget ya, tapi kita bisa klasifikasi kepada 5 hal ini aja yang kita pelajari. Pertanyaan yang keempat, kita bisa tanyakan saja, bagaimana kalau Anda merencanakan keuangan untuk masa depan, serta Anda bisa berpotensi mendapatkan income tambahan. Nah, ini ada 2 hal ini yang bisa ditawarkan. Jadi maksud pertanyaan yang keempat ini adalah untuk mengarahkan calon pelanggan kepada manfaat ganda dari solusi yang ditawarkan, yaitu perencanaan keuangan sekaligus peluang yang tentunya bisa membantu ya untuk bisa memberikan income tambahan. Jadi pertanyaan ini bisa mendorong mereka untuk melihat bahwa solusi yang diberikan ini lebih praktis, relevan, dan menguntungkan pastinya. Nah, ini masuk pertanyaan dari poin keempat. Kemudian kita masuk ke pertanyaan yang poin kelima tentang need pay equation ini. Mana yang lebih Anda prioritaskan di kondisi saat ini? Apakah lebih ke proteksi, lebih ke menabung, mengembangkan skill, atau mengembangkan usaha? Nah, ini sesuatu hal yang mungkin bisa Bapak Ibu lebih eksplor lagi ya tentang apa saja yang bisa difasilitasi terkait dengan need pay equation ini. Jadi masuk pertanyaan dari poin kelima ini adalah kita bisa saja membantu calon pelanggan menyadari prioritas finansial atau pengembangan diri mereka sendiri. Jadi jawaban dari pertanyaan ini mempermudah kita menyesuaikan pendekatan dan rekomendasi produk sesuai kebutuhan apa yang diperlukan dan nilai yang dianggap paling penting oleh calon pelanggan kita. Jadi, apa yang kita simpulkan dari need pay equation ini atau pertanyaan yang kita sampaikan tadi, ini adalah bertujuan untuk mengarahkan atau memberikan atau nilai manfaat ya yang bisa dirasakan langsung yang positif dari solusi-solusi yang kita tawarkan. Jika pada tahap implication pelanggan menyadari pentingnya bertindak ya di sebelumnya, maka di tahapan need pay off ini mereka bisa mulai berpikir, yes, ini solusi yang saya butuhkan. Gitu ya maksudnya ya Bapak dan Ibu. Dan semoga apa yang kita pelajari di malam ini bermanfaat ya Bapak dan Ibu semua. Oke, kalau nggak ada pertanyaan dan lain-lain, terima kasih banyak kepada seluruh peserta yang sudah mengikuti training spin selling malam ini dengan semangat dan antusiasme yang luar biasa. Semoga pembelajaran ini mulai dari situation, problem, implication, hingga need pay equation bisa langsung Bapak Ibu praktekkan saat berinteraksi dengan calon pelanggan atau mitra bisnisnya Bapak dan Ibu. Ingat ya. Iya, Pak. Ingat ya, jangan hanya menjual produk, tapi bangun percakapan yang lebih berwarna. Jangan hanya menawarkan solusi, tapi bantu calon pelanggan menyadari kebutuhannya itu sendiri. Karena keberhasilan dalam penjualan bukan soal seberapa banyak kita bicara, tapi seberapa dalam kita memahami dan menyentuh kebutuhan orang lain.
Sampai jumpa di sesi berikutnya. Semangat, jadi versi yang terbaik dari diri Bapak Ibu. Karena di Putra Entrepreneur ini tidak bisa sekedar berjualan, tapi bertumbuh dan sukses bersama. Demikian yang kita sampaikan. Terima kasih atas kehadiran kepada semuanya. Selamat malam dan selamat beristirahat. Terima kasih. Selamat malam, Pak.